Saya akan lanjutkan Ibu Bapak ke narasumber kita yang ketiga. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Dr. Andes Sigede Nale Antara M.Hum yang akan secara komprehensif menjelaskan mengenai aspek sejarah dan prinsip ejaan aksara Bali. Saya kira ini menjadi sangat nyambung ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wayan Suardiana tadi. Untuk Pak Nale, waktu sepenuhnya saya silakan. Baik, matur suksema moderator Pak Budo Eka Gunayasa, Bapak Gubernur Sanedahat Wang Yang Titian, Bapak Rektor Universitas Udayana, Ibu Dekan, Ketua Pandi, perwakilan UNESCO di Jakarta, rekan-rekan narasumber, Pak Prof. Ngadiwije dan Pak Wayan Suardiana, saya hormati juga. Jadi mohon izin, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan digitalisasi aksara Bali pada hari ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya dari pihak panitia menyampaikan undangan kepada saya untuk menyampaikan sejarah. Jadi sekali lagi sebenarnya aspek sejarah itu sangat erat kaitannya dengan aspek Pak Ngadiwije tadi sudah menyampaikan, ahli paleografi dan ahli epigrafi, padahal saya bukan ahlinya di sana. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan secara global bagaimana aksara itu ada, termasuk nanti sampai ke aksara Bali, dan bagaimana prinsip-prinsip dasar penulisan ejaan aksara Bali dalam proses digitalisasi ini. Jadi untuk itu izinkan saya share konten. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar pada hari ini. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah tentang sejarah dan prinsip, ya. Karena ini sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sangat bersinggungan erat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Ngadiwije tadi dan Pak Wayan Suardiana. Jadi mohon maaf jika memang nanti ada hal-hal yang hampir sama konsep ide ini dengan beberapa narasumber tadi, dua narasumber tadi. Baik, Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita berbicara tentang aksara, tentu kita tidak akan bisa lepas dari bahasa itu sendiri, ya. Karena bahasa sesungguhnya adalah bahasa yang sesungguhnya itu disebut dengan bahasa primer, kita tahu bersama, yang merupakan sistem bunyi sesungguhnya. Jadi itulah yang bahasa lisan yang kita gunakan sehari-hari. Itulah sesungguhnya yang lebih dulu ada. Nah, dari bahasa primer inilah kemudian ada bahasa sekunder, bahasa yang kedua, yang berupa sistem tulisan atau aksara itu sendiri. Aksara, nah ini kalau orang Bali mendengar kata aksara, ini ada beberapa padanan kata yang mesti harus diingat. Bahwa aksara bagi orang Bali disebut juga dengan istilah sastra. Jadi ada juga dalam teks disebut dengan tastra dalam buku Raji Saraswati. Nah inilah konsep aksara dalam pemikiran orang Bali bisa disebut sebagai sastra dan bisa disebut juga dengan istilah tastra. Jadi ini ada masalah peristilahan. Nah, fungsinya sekarang karena dia adalah bahasa sekunder, tentu aksara ini adalah perekam budaya. Yang kedua, tentunya adalah pengawet bahasa lisan. Bahasa Jawa kuno yang hancur demikian rupa di Jawa, itu direkam oleh aksara Bali dan diawetkan oleh aksara Bali dan diwariskan di Bali sampai kini. Itulah sesungguhnya fungsi aksara itu. Jadi merekam dan mengawetkan ini yang pokok penting yang harus dipahami sehingga
sebagai bahasa sekunder itu sangat penting dalam dinamika zaman. Nah, sekarang di era kekinian muncullah digitalisasi. Nah, ini nanti kita bicara selanjutnya. Aksara, apa yang sebut saya dengan sastra atau tastra tadi, sesungguhnya adalah hasil tertinggi dari sebuah peradaban manusia. Jadi dia hasil sebuah peradaban yang sangat tinggi. Di samping dia sebagai sistem komunikasi. Jadi fungsi bahasanya itu sebagai sistem komunikasi. Jadi sistem komunikasi dalam keberaksaraan ini tentunya dia adalah sistem komunikasi bukan audio tetapi visual. Kalau bahasa lisan kita hanya bisa mendengarkan, tetapi dalam aksara kita harus bisa melihat. Walaupun nanti tidak bisa dilihat dalam tulisan Braille itu misalnya berbeda. Jadi kita berbicara yang normal. Dan sebagai sebuah sistem komunikasi, aksara ini sifatnya konvensional. Jadi ini yang harus dipahami ketika nanti aksara ini digitalisasi, aspek-aspek ini yang harus dipegang erat. Jadi tantangannya ya seperti ini. Dia harus konvensional, disetujui oleh umum dari pengguna aksara itu. Ini yang menjadi pijakan kita ke depan. Mau diapakan aja aksara Bali itu, ya ini jangan dilupakan. Konvensional ini tidak bisa dilupakan. Bapak Ibu, sebagai sebuah peradaban, hasil peradaban, jadi aksara itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ya, ini saya hanya memberikan gambaran singkat saja, bahwa sesungguhnya sebelum aksara itu dikenal, ada yang disebut dengan masa praaksara. Jadi sebelum aksara itu ada, dan aksara itu ada, itulah yang disebut dengan masa aksara. Jadi sekali lagi, saya bukan ahli epigrafi atau paleografi, tapi saya akan mencoba merangkum dari beberapa hasil penelitian dan dari beberapa artikel yang tulisan yang memuat tentang peradaban manusia yang menghasilkan aksara di dunia ini. Jadi karena dia merupakan sebuah hasil tertinggi dari sebuah peradaban, kita bisa dilihat di masa praaksara, sesungguhnya kalau kita lihat bagaimana aksara itu muncul di masa praaksara, itu berdasarkan mitos dan legenda. Jadi kita banyak mengenal mitos bagaimana di India, di Indonesia, di Mesir, di Cina, yang kita tahu di Jawa dan Bali dengan Prabu Aji Sakenya. Nah itulah ketika masa-masa praaksara, bahwa aksara ataupun aksara itu muncul dalam cerita atau mitos dan legenda sebagai bahwa dia itu adalah ciptaan Tuhan atau dewa atau manusia yang dewa yang menjelma sebagai manusia. Dan setelah itulah muncul gambar, piktograf. Jadi gambar-gambar yang muncul di masa-masa prasejarah itu menggambarkan tentang keadaan atau peristiwa yang juga bisa menggambarkan atau digunakan sebagai komunikasi manusia pada zamannya. Sedangkan pada masa aksara, karena ini adalah sebuah peradaban, sesungguhnya ada 3 peradaban penting di dunia yang berkaitan dengan aksara. Yang pertama di lembah sungai Mesopotamia, itu ada bangsa Sumeria dengan aksaranya aksara Paku. Nah ini kalau kita lihat ini kalau sekarang di peta sekarang ini adalah di Irak, di lembah di sungai Tigris dan Efrat sekarang. Itu aksara Paku. Itulah cikal bakal akan munculnya aksara-aksara Persia, aksara Timur Tengah sekarang. Yang kedua, di lembah sungai Nil, itu bangsa Mesir pasti semua. Nah inilah yang paling berhubungan dengan aksara Bali. Ada aksara hieroglif yang menggambarkan tentang benda atau keadaan. Aksara Mesir
atau aksara hieroglif ini sesungguhnya di Tenggarai berasal dari aksara paku yang lebih kuno. Dan yang ketiga adalah peradaban di Lembah Sungai Kuning di Cina, hidup bangsa Han yang akan memunculkan aksara Han di sana. Dan ini akan menjadi aksara kanji, berkembang di Asia Timur akan menjadi aksara kanji di Jepang. Jadi aksara kanji itu sebenarnya dari aksara Han, yaitu aksara Hanzi. Jadi Hanzi itu adalah karakter Han, Zi itu karakter. Nah ini munculnya di Cina. Dan itu menyebar ke Korea dan sebagainya yang disebut dengan aksara Hanja di Korea. Nah itulah gambaran peradaban dunia tentang munculnya aksara-aksara di dunia. Jadi tidak ada lagi bahwa sejenis cerita bahwa aksara Mandarin atau aksara Han di Cina itu adalah dibawa oleh Sun Gokong mencari kitab suci ke barat. Gitu. Ini sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi dia memang munculnya di Cina, di Lembah Sungai Kuning. Jadi kalau kembali ke praaksara ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, saya banggakan, aksara hieroglif di Mesir yang menggambarkan tentang benda atau peristiwa inilah sesungguhnya cikal bakal yang akan berkembang menjadi aksara Bali sekarang dan aksara Latin yang kita kenal sekarang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Suwardiana. Kalau dilihat, nah ini kalau dilihat ya, silsilah aksaranya, aksara Latin dan aksara Bali yang memang berasal dari aksara Brahmi di India itu memisan. Jadi pasti saudara sepupu dia, karena dari hieroglif dia berkembang menjadi semit, berkembang menjadi semit kuna, ada utara dan selatan, yang utara ada bercabang, jadi aksara Venesia, jadi aksara Yunani, diserap oleh bangsa Romawi, itu menjadi aksara Latin yang fonemis. Sedangkan yang berkembang menjadi aksara Brahmi, itu berkembang di India, menjadi aksara Palawa atau di India Selatan, dan aksara Sidam atau Pranagari di India Utara. Nah, aksara Latin itu apa yang disampaikan oleh Pak Suwardiana tadi, huruf Latin itu baru masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Itu zamannya masuknya agama Kristen ke Indonesia. Seiring dengan masuknya agama Kristen Indonesia, sedangkan aksara Palawa dan aksara Sidam atau Pranagari ini masuk ke Indonesia pada abad keempat dengan masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, mulai abad keempat inilah baru aksara Sidam atau aksara Palawa dan aksara Sidam ini berkembang, berubah, mengalami perubahan di Indonesia sebagai cikal bakal aksara-aksara Indonesia kuno. Nanti ada termasuk Jawa dan Bali itu semuanya dari sini. Jadi saya tidak menjelaskan lagi bagaimana dari aksara Indonesia kuno, dari aksara Kawi, aksara semi Palawa, aksara Prakadiri, aksara Kadiri kuadrat, saya tidak jelaskan lagi ini supaya mempersingkat waktu. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu untuk ini. Dan yang perlu dipahami adalah ketika aksara Sidam atau Sidamatreka yang ada di Pura Penataran Sasih Pejen, kalau kita bandingkan dengan tulisan-tulisan yang diketemukan di Pulau Jawa, itu pada abad kira-kira abad ke-8 ya, itu huruf yang sama atau aksara yang sama, Sidam yang menggambarkan mantra Buddha di Pejen, itu bentuk aksaranya sama dengan aksara yang di atas pintu masuk Candi Kalasan yang berangka tahun 778 Masehi atau 700 Saka. Nah itulah perkembangannya nanti dari aksara Sidam ke Kediri sampai Kediri, semi Palawa, Prakadiri, Kadiri kuadrat dan seterusnya. Dan itu bundar menjadi bundar ketika zaman pemerintahan Sri Astasura Bumi Banten pada abad ke-14. Jadi sudah mulai membundar itu pada Kediri kuadrat sesungguhnya pada abad ke-13-an, tapi yang betul-betul bundar, tapi pada masa itu masih ada bentuk-bentuk hiasan dan huruf timbul dan betul-betul bundar
itu dimulai pada pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten pada abad ke-14 tadi. Baik, saya lanjutkan. Aksara dengan adanya 3 peradaban tadi memunculkan berbagai jenis aksara dengan simbol-simbolnya, karena itu adalah aksara itu adalah simbol bunyi. Ada yang sifatnya fonemis, ada yang sifatnya silabis, dan ada yang sifatnya morfomis. Yang fonemis tadi huruf Latin yang disampaikan oleh Pak Suwardiana. Yang morfomis itu aksara-aksara Cina, kanji yang di Jepang. Sedangkan yang silabis itu Bali dan Jawa. Sebagai pembahasan hari ini, ketika kita berbicara aksara Bali, tadi sudah saya sampaikan, itu tidak terlepas bahwa aksara Bali itu sendiri sesungguhnya adalah sistem komunikasi. Tadi sudah saya sampaikan, visual dan konvensional. Tetapi jangan lupa bahwa aksara Bali sesungguhnya adalah pusat ya. Ya, pusatnya bagaimana ya? Atau saya sebut dengan istilah sarangnya ya. Sarang pemikiran orang Bali itu ada di aksara Bali. Jadi Pak Ngadu tadi juga sudah menyampaikan. Semua pemikiran olah pikir budaya orang Bali itu ada di sini sesungguhnya. Sehingga tadi Pak Moderator juga sebut Makute Mandito itu seperti itu. Puncak-puncak budayanya itu ada di sini. Sehingga di samping sebagai alat atau sistem komunikasi, aksara Bali itu bersifat estetis, magis, religius. Nah, sekarang ketika aksara Bali memiliki sistem sebagai sistem komunikasi dan bernilai estetis, magis, religius, tentu peluang dan tantangan dalam era digital ini harus dicermati benar-benar. Ini yang harus dipahami, bagaimana nanti Pandi mendigitalisasi aksara ini. Aspek ini harus tidak harus dipahami dulu. Sebagai sistem komunikasi tentu peluangnya sangat terbuka lebar. Dan secara digital ini sudah menjadi aspek yang luar biasa dan sudah berkembang. Sebelum digitalisasi ini, aksara Bali sudah berkembang secara digital dengan program Bali Simbar nanti Pak Suwacana di sesi kedua. Dan itu sudah digunakan oleh beberapa domain website, termasuk Bahasa Bali Wiki, yang mendapatkan penghargaan UNESCO itu sudah melompat ke depan dengan bahasa aksaranya. Itu peluangnya sangat besar. Tadi Pak Ngadu juga sudah menyampaikan peluang sebagai sistem komunikasi itu dengan berbagai bidang, bisa dibicarakan dengan berbagai disiplin, tadi sudah disampaikan. Peluangnya juga sama. Di bidang ekonomi, iya. Di bidang ilustrasi, kartun, iya. Semua. Itu peluang-peluang yang sangat-sangat bisa dimanfaatkan sebagai aksara itu sebagai sebuah sistem komunikasi. Gitu. Nah, sebagai hal lain yang mengandung nilai estetis inilah yang harus kita pahami dan kita bahas bersama-sama ke depan sehingga digitalisasi ini tidak mencederai. Sekali lagi, tidak mencederai aspek magis religius orang Bali. Ini harus dipahami ke depan. Jadi tantangannya di sini. Aspek magis religius orang Bali itu seperti itu. Kalau aspek estetis itu berkaitan dengan bentuk, pasti. Standar bentuk aksara Bali dalam istilah digital itu juga harus jelas. Jadi jangan sampai aspek estetis mengalahkan fungsionalnya, bentuk fungsionalnya. Jadi ada baligrafi, macam-macam. Ini aspek estetis yang dimainkan. Di aspek estetis jangan lupa bahwa bentuk-bentuk aksara Bali secara digital ini yang harus dilakukan karena dalam konsep sarang pemikiran orang Bali, bentuk-bentuk aksara Bali itu estetis, bulat, bundar, ngetumbah, mejit payuk, apalagi mejit payuk, ngetumbah, ngewindu. Nah, istilah-istilah ini harus dipahami.
mengikut tume dan sebagainya, menjed tume itu dan sebagainya. Ini aspek bentuk estetisnya aksara Bali. Di sana kita bisa bermain lebih luas. Tetapi, nah ini ketika kita berbicara tentang aspek magis dan religius, termasuk filosofis sastra aksara Bali, nah ini yang perlu harus dipahami, jangan sampai nanti digitalisasi aksara Bali mencederai ini. Dalam aspek magis, nah ini pengembangannya nanti terus terang saja, jangan sampai mengkhawatirkan mencederai ini, karena aspek magis religius aksara Bali itu berkaitan erat dengan aspek nilai dan kepercayaan orang Bali itu sendiri. Pak Gunayase tadi dari awal sudah menyampaikan. Jadi dari Bali, orang lahir sampai meninggal, dan bahkan setelah meninggal, ketika kembali ke pangkuan menyatu dengan yang Paramatman, aksara Bali itu tidak bisa terpisahkan. Dalam aspek kosmologis, jelas teks-teks Bali, Tutur Aji Saraswati, Pengeluk, ada macam-macam lah, Dasa Bayu, Dasa Aksara, macam-macam, dengan jelas Pak Bang Gede juga sudah menyampaikan bahwa aksara Bali itu luwih suksema, angebek ikang jagat, buana agung wah buana alim. Jadi konsep aksara secara magis religius inilah yang membuat aksara Bali secara estetis itu ada dengan kembali ke estetis dengan ada istilah metaksu atau mekarat, bukan mengkarat dalam artian korosi, bukan. Mekarat dalam bahasa Bali itu adalah ukuran untuk emas yang mulia. Ini yang harus dipahami, bagaimana nanti membuat aksara yang digital itu mekarat gitu, bernilai layaknya emas, dinilai layaknya emas, dan metaksu. Nah ini berkaitan lagi dengan aspek magis. Nah inilah tantangan-tantangan kita ke depan, sehingga nanti berkaitan erat dengan aspek pelestarian itu. Sekali lagi, digitalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, tetapi sekali lagi jangan sampai mencederai aspek magis religius aksara sebagai sarang pemikiran manusia dan budaya Bali. Nah, kembali sekarang ke ejaan. Pak Suwardiano tadi sudah menyampaikan digitalisasi nanti akan berkait dengan sistem itu sendiri. Apa yang disebut dengan ejaan. Jadi bagaimana aksara itu, kaidahnya, cara menggambarkannya, tadi berkaitan dengan bentuk estetis itu. Jadi cara menggambarkan bunyi dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda baca. Inilah tantangan kita ke depan. Setiap ejaan, tadi Pak Suwardiano sudah menyampaikan, peran pemegang kebijakan harus. Dan memang itu sudah dilakukan dari zaman dulu. Dari pemerintah Belanda yang dikeluarkan dengan ejaan Swat tadi. Pak Suwardiano sudah menyampaikan. Sampai ke terakhir dengan peraturan gubernur. Itu cirinya bahwa ejaan ataupun sistem penulisan itu peran pemegang kebijakan itu sangat penting. Nah, sehingga tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan dalam sambutannya bahwa digitalisasi itu harus mengedepankan logika, etika, dan estetika. Gitu. Logika berpikirnya sudah tadi, estetikanya sudah, etikanya itu yang berkaitan dengan aspek tadi, magis dan religiusnya aksara itu. Nah ini ke depan digitalisasi juga ya nanti berkaitan dengan, dan semua kaidah ejaan, perubahan ejaan itu harus dilakukan melalui secara konvensional, melalui kesamuan ataupun kongres. Tidak dengan serta-merta kita harus bisa membuat sendiri, itu tidak akan mungkin. Lembaga tidak akan mungkin. Jadi harus pemegang kebijakan lah. Nah, ejaan dalam aksara Bali, jadi saya percepat saja, disebut dengan pasang sastra tadi karena aksara itu juga disebut dengan sastra. Jadi disebut dengan pasang aksara atau pasang sastra. Yang berlaku sampai sekarang itu disebut dengan pasang purwadresta. Nilai yang harus diingat ketika aksara nanti digitalisasi dengan sistem ejaannya.
Jadi tetap mempertahankan pasang Purwo Dreste. Sebentar saya akan sampaikan bagaimana perubahan itu dan bagaimana tanggapan ahli bahasa, ahli aksara, dan ahli sastra Bali ataupun praktisi budaya Bali terhadap perubahan-perubahan itu. Sebelum kita sampai, nah inilah yang harus nanti ketika digitalisasi itu dilakukan, sekali lagi, ada 4 poin penting. Jadi ada sih beberapa prinsip tambahannya. Ini prinsip dasarnya ini yang harus dipahami. Sehingga ketika aksara Bali menjadi aksara digital dan penulisannya dengan sangat cepat, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Nengah tadi, ada 4 poin penting. Ya, ada 4 poin penting bahwa ketika terjadi perubahan arus ke digital itu, yang perlu dipahami tadi, Purwo Dreste itu. Purwo Dreste maksudnya adalah upaya pelestarian. Pengembangan boleh dilakukan, tetapi pelestarian tetap. Karena pelestarian itu supaya tidak mengganggu proses pewarisan nilai-nilai budaya Bali yang ada dalam teks-teks kuna Bali, Purwa itu, kebiasaan-kebiasaan lama itu. Itu yang menjadi tujuan sesungguhnya mengapa Purwo Dreste itu dipertahankan. Boleh dikembangkan, tetapi tetap mempertahankan supaya generasi kita ke depan suka menggunakan aksara Bali, senang menggunakan aksara Bali, tetapi tetap bisa memahami aksara itu dalam teks-teks kuna, teks-teks Bali yang lama. Yang kedua, yang perlu diingat bahwa aksara Bali itu bersistem silabis. Tidak bisa disamakan dengan huruf-huruf atau aksara-aksara atau huruf-huruf yang bersistem fonemis. Ini saya perlu tekankan. Karena ada beberapa pemikiran yang ingin menambahkan dan sebagainya. Karena ini harus ada kesepakatan kita bersama ketika bahasa-bahasa dengan tulisan-tulisannya atau huruf-hurufnya yang bersistem fonemis masuk ke ranah bahasa Bali dan aksara Bali, tentu kita harus menyesuaikan. Nah, penyesuaian ini harus secara konvensional. Pertama, tentu yang memegang peran penting itu adalah aksara Bali. Datangnya pengaruh aksara atau huruf yang bersistem silabis dari bahasa lain, yang bersistem fonemis ke bahasa dari bahasa lain ke aksara Bali dan bahasa Bali, tentunya yang harus menyesuaikan adalah bahasa yang datang atau aksara yang datang atau huruf yang datang, bukan aksara Bali yang disesuaikan. Karena itu berkaitan dengan Purwo Dreste tadi. Untuk memahami teks-teks lama sebagai upaya pelestarian. Yang ketiga, nah ini berkaitan dengan pasang tadi, ya itulah aspek estetis kita. Aksara Bali mengenal pasang jajar. Ada yang namanya jajar sambung dan jajar palas. Itu nanti di peraturan gubernur sudah jelas. Ini intinya. Jadi pasang jajar. Sebelum ke pasang jajar, dalam sistem wande atau kecap, aksara Bali itu sangat berbeda dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin dengan bunyi ek saja sudah mungkin karena dia bersistem fonemis. Kalau aksara Bali tidak mungkin ada ek itu mada-gadag berdiri sendiri. Makanya ketika menjelaskan tentang tengenan nge sebagai eng, dia pasti menyebutnya dengan tengenan nge, bukan tengenan eng gitu. Karena dia bersistem silabis. Itu bedanya. Supaya dipahami nanti ketika proses digitalisasi ini berlangsung. Yang keempat, nah inilah yang menjadi kunci akhir bahwa aksara Bali, sekali lagi, aksara Bali itu menuliskan bunyi, ya, menuliskan bunyi, bukan menyalin huruf. Nah, ini yang harus dipahami. Menuliskan bunyi, bukan menuliskan huruf. Jadi ketika terjadi transliterasi, inilah perlu kehati-hatian karena berkaitan dengan sistem ejaan huruf Latin. Pak Wayan tadi sudah menyampaikan.
Nah, itu sekali lagi yang terpenting di sini adalah menuliskan bunyi, bukan menyalin huruf. Nah, ini yang terakhir. Jadi pasang Purwodereste itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi saya pisah menjadi dua. Ada Purwodereste sebelum 57 dan setelah 57. Sebelum 57 itu ada guru-guru, ini ada orang Jawa, jadi semeton kita dari Jawa yang menyusun ejaan Mas Cici Sastro tahun 1918. Dia sudah mulai mencoba menuliskan sistem ejaan kita, walaupun dengan masih sangat sederhana dan masih banyak ada kekurangan dan kelebihannya kalau kita lihat. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Suwardiana tadi tentang ejaan AJF Swarts yang dikukuhkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1931, nah ini sesungguhnya yang menimbulkan pro dan kontra. Karena aspek pelestariannya tidak ada. Justru menghilangkan, memang mudah, aksaranya Swat itu memang mudah. Tetapi ada beberapa yang hilang, apa yang disampaikan oleh Pak Suwardiana tadi. Gitu. Sehingga pemerintah Provinsi Bali jangan melihat kekacauan seperti itu pada tahun 57 melakukan atau melaksanakan Kesamuan Agung Bahasa Bali tadi. Itu pemerintah yang melaksanakan dengan mengundang beberapa ahli bahasa dan aksara khusus membahas tentang bahasa aksara Bali pada saat itu. Itu tahun 57 di SMP Negeri 1 Denpasar sekarang. Nah, hasil 57 itu juga tidak menyelesaikan, masih menyimpan beberapa masalah. Dibahas lagi lah di tahun 63. Samuan Agung Alit tadi sudah disampaikan. Setelah itu barulah penggunaan aksara Bali di ruang publik dengan dua aksara dengan surat edaran Gubernur Bali tahun 95 dengan memunculkan P3NDAB, pedoman penulisan papan nama dengan aksara Bali tahun 96. Setahun berikutnya dibuatkan pedoman. Dan terakhir, Pergub 80 tahun 2018 baru diikuti oleh Kesamuan Agung Alit Bahasa Bali 2019 tentang ejaan ataupun tata cara penulisan aksara Bali di ruang publik sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 80. Jadi sekali lagi peran pemerintah di sini dengan adanya peraturan daerah, peraturan gubernur, terus tahun 95 edaran gubernur, barulah muncul pedoman penulisan aksara Bali 98. Nah itu 98 melakukan lokakarya adalah yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi tetap. Jadi Pesamuan Agung Alit juga pemerintah. Pedoman pedoman ejaan juga dilakukan lokakarya sebelumnya oleh pemerintah. Sedangkan Pergub 80 pemerintah provinsi juga menyediakan atau melaksanakan Pesamuan Agung Alit tahun 2019. Nah inilah beberapa perubahan-perubahan ejaan. Jadi saya tidak bahas secara detail apa perubahan itu, mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya ketika digitalisasi ini akan benar-benar dilakukan. Dan sekali lagi, aksara Bali, luwih sukseme, pangebek ikang buana agung muang buana alit, fungsinya komunikasi, menuliskan bunyi, bukan menyalin huruf. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kirang langkung, titiang lunas, dan rene sinampura. Waktu dia serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Nalantara atas presentasinya yang bernas ya. Jadi Pak Gede Nalantara telah memberikan pemaparan kepada kita semua mengenai aspek aksara Bali dari hulu masa lalu hingga hilir masa kini, baik itu dari aspek bentuk, termasuk juga tata ejaan dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan untuk pengembangannya di masa depan ya.